Halo brother, apa kabar? Gimana? ATM masih dipegang sama istri? Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang perbedaan antara Honda CR-V Turbo Prestige dengan Toyota Fortuner VRZ TRD. Nah, memang kedua mobil ini berbeda segmen karena Honda CR-V Turbo Prestige berada di segmen SUV compact, sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD berada di segmen SUV medium. Walaupun berbeda segmen, tapi masih banyak orang yang mempertimbangkan antara memilih Honda CR-V Turbo atau Toyota Fortuner VRZ TRD karena memang harganya yang tipis-tipis. Nah, gua akan jabarkan fitur-fitur yang didapat dari kedua mobil ini dan perbedaannya apa aja. Oke, tonton aja videonya sampai habis bersama gua Indra Rian, and welcome to Infomotif. Oke, pertama kita bahas dulu untuk perbedaan desain bagian depan dari kedua mobil ini. Untuk Toyota Fortuner VRZ TRD, desain bagian depannya dia memang terlihat lebih gagah, lebih garang, lebih laki, lebih sporty gitu. Dia memiliki desain grill dengan kolaborasi warna black chrome dan black glossy, serta desainnya juga memang cukup unik juga. Serta di bagian bawahnya ada sebuah body kit yang membuatnya menjadi lebih sporty dan lebih gagah juga. Untuk bentuk headlampnya juga dia sipit, keren banget gitu, dan menambah kesan laki dari mobil ini. Dengan teknologi headlampnya sudah by beam LED proyektor, jadi lampu jauh dan lampu dekatnya sudah jadi satu, serta dia juga ada lampu leg string yang membuatnya menjadi lebih keren pastinya. Fog lampnya juga sudah LED, dan rumah fog lampnya juga dia konsepnya kayak sarang lebah gitu, serta ada aksen black chrome yang membuatnya menjadi tambah maco gitu lah. Nah, sementara untuk Honda CR-V Turbo Prestige, desain bagian depannya itu lebih kelihatan elegan, terus dia lebih kelihatan mewah dan juga lebih kelihatan ke futuristik kayak konsep mobil masa depan gitu. Menurut gua konsep dari Honda CR-V Turbo Prestige ini jauh berbeda dengan Toyota Fortuner VRZ TRD, dan di bagian grillnya pun dia ada kolaborasi antara black glossy dengan chrome yang membuatnya menjadi lebih elegan, serta ada jaring-jaring juga, konsep atau jaring-jaring atau sarang lebah lah, gua nggak tahu, yang pasti kelihatan sampai ke bagian bawahnya juga itu ada konsep jaring-jaring, serta ada aksen chrome yang memanjang kayak kumis gitu. Bentuk dari headlampnya memang tidak seagresif Fortuner, tapi untuk desainnya juga dia elegan, serta dengan teknologi yang sudah LED multi reflektor dengan auto headlamp, dan juga dia sudah adaptive headlamp dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED dan juga sudah running lampu sennya, serta untuk fog lamp bentuknya itu keren, sudah LED juga, ada 5 titik gitu kan. Dan rumah fog lampnya juga dihiasi dengan aksen chrome. Kalau tadi kan untuk lampu sen dari Toyota Fortuner VRZ TRD itu dia sudah LED cuma belum running. Nah, untuk teknologi di bagian depan dari Toyota Fortuner VRZ TRD terbaru, ada kamera di bagian grill untuk view 360 derajat pastinya, dan juga ada sensor sudut di bagian kiri kanan dekat fog lamp. Yang pasti teknologi ini sangat membantu untuk kita memarkir mobil yang cukup besar seperti Toyota Fortuner VRZ TRD ini. Sementara untuk Honda CR-V Turbo Prestige, dia memang tidak dilengkapi dengan fitur tersebut, tapi dia ada fitur yang jauh lebih keren, yaitu Honda Sensing. Kalau kalian yang belum tahu apa itu Honda Sensing, kalian bisa menonton review Honda CR-V Turbo Prestige kita dengan mengklik link di atas atau nanti ada di deskripsi. Kalau di bagian mesin, Honda CR-V Turbo Prestige dilengkapi dengan mesin bensin berkapasitas 1500 cc, DOHC 4 silinder 16 valve E-Tech Turbo. Sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD dilengkapi dengan mesin diesel berkapasitas 2400 cc, DOHC 4 silinder 16 valve PNT intercooler turbo. Power maksimal Honda CR-V Turbo di 190 PS pada RPM 5600, sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD di 149,6 PS di RPM yang lebih rendah yaitu 3400. Torsi Honda CR-V di 240 Nm pada RPM 2000 sampai dengan 5000. Sementara untuk torsi Fortuner di 400 Nm pada 1600 sampai dengan 2000 rpm. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa Honda CR-V itu unggul di speed, sementara untuk Toyota Fortuner unggul di torsi. Jadi kalau kita adu kecepatan di jalan lurus kayak di jalan tol, pastinya menggunakan Honda CR-V Turbo Prestige akan jauh lebih enak dan jauh lebih cepat pastinya. Sementara kalau di jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang lumayan susah, itu Toyota Fortuner pasti akan jauh lebih unggul karena torsinya yang besar dan juga dapat dicapai dengan RPM yang lebih rendah.
Oke, sekarang kita bahas bagian samping dari kedua mobil ini. Kalau dari segi desain itu tergantung selera kalian lebih suka yang mana dari bagian samping. Untuk pertama kita bahas dulu di bagian velg. Untuk velg dari Honda CR-V Turbo Prestige terbaru ini menggunakan two-tone color machining dan desainnya itu kayak kembang-kembang gitu, kayak desain kue kembang goyang, dan ukurannya dia di ring 18 dengan ukuran ban di 235/60. Lalu di bagian pengereman, bagian depan menggunakan cakram dan bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Bagian atasnya dia ada over fender. Sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD dia desainnya masih two-tone color machining tapi dengan dominasi warna hitam dan ada logo TRD di bagian tengah. Ukuran velgnya sama ring 18 tapi dengan ukuran ban yang lebih tinggi yaitu 265/60. Serta bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga sama sudah cakram. Dan pastinya sudah dilengkapi pula dengan over fender, karena SUV tanpa over fender itu gimana gitu ya. Di bagian spion dari kedua mobil ini sama-sama sudah menggunakan elektrik dan juga sudah auto folding pastinya, serta ada lampu sen yang sudah LED juga. Yang membedakan mungkin untuk Toyota Fortuner VRZ TRD dia ada yang namanya kamera untuk 360 derajat view. Ke bagian bawah Honda CR-V Turbo Prestige ada yang namanya list chrome untuk side body molding dan juga side skirt yang berwarna hitam dop di bagian bawahnya. Sementara untuk Toyota Fortuner TRD dia ada stiker TRD, ya nggak penting-penting amat sebenarnya, dan ada footstep yang tidak ada di Honda CR-V karena kalau footstep dipasang di Honda CR-V kurang pantas aja gitu kayaknya. Pinggiran kaca dari Honda CR-V Turbo Prestige dihiasi dengan aksen chrome. Untuk bawaannya dari pabrik dia nggak pakai talang air, mungkin kalau dari dealer dikasih. Dia juga tidak ada roof rail. Untuk Toyota Fortuner dia dikasih talang air bertuliskan TRD dan juga ada roof rail bawaan pabrik pastinya. Sekarang kita bahas bagian belakang. Sebenarnya untuk bagian belakang itu mirip-mirip sih kalau dari segi fitur, paling beda di desain aja dan itu tergantung selera juga. Di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan rear spoiler serta juga ada high mount stop lamp, kacanya juga sudah ada rear defogger untuk kedua mobil ini, serta untuk di bagian lampu belakang untuk Honda CR-V Turbo Prestige dia sudah LED dan juga ada logo-logo kayak tulisan Honda CR-V Turbo, terus ada kamera parkir. Lalu ada juga sensor parkir. Dan Honda CR-V Turbo Prestige dia menggunakan dua buah muffler, dua buah knalpot, jadi lebih keren, lebih garang ya kelihatannya. Pintu belakangnya juga sudah dilengkapi dengan power back door dan juga sudah kick sensor, jadi cukup sekali selengkat dengan kaki otomatis pintu akan terbuka asalkan kunci ada di tangan kita, dan tentunya ini memudahkan kita kalau kita lagi bawa nenteng-nenteng barang lah intinya. Dan Toyota Fortuner pun dilengkapi dengan fitur ini, jadi ya otomatis di bagian belakang sih fitur-fiturnya mirip-mirip lah ya. Untuk dimensi dari Honda CR-V Turbo Prestige tidak terlalu luas memang, tapi ya cukup untuk muat 3-4 galon kayaknya. Dan yang menarik adalah ada separator yang digunakan untuk menjadikan mobil ini jadi rata lantai, karena pelipatan dari joknya itu ke depan. Nah, supaya rata lantai dia harus menggunakan separator ini. Untuk ban serepnya ada di bawah bagasi dan toolkitnya pun tersimpan dengan rapih bersama dengan ban serep. Untuk bagasi dari Toyota Fortuner VRZ TRD terbaru juga mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh beda yang signifikan banget gitu. Dia untuk pelipatannya ke samping, jadi berbeda dengan CR-V yang ke depan. Kalau Fortuner ke samping. Untuk toolkitnya dia tersimpan di bagian kiri dari bagasi. Ada soket untuk USB juga yang menarik, ini siapa yang akan ngecas di baris ketiga atau di bagasi. Untuk ban serepnya dia ada di kolong, ini yang membedakan. Sekarang kita bahas interior dari kedua mobil ini. Ini interior dari Honda CR-V Turbo Prestige terlihat mewah dan elegan dengan kombinasi warna hitam serta ada aksen panel wood yang membuatnya menjadi terlihat lebih elegan. Seperti di bagian tengah sini ada aksen panel wood, lalu di bagian dashboard juga sebelah sini ada aksen panel wood. Lalu di bagian door trim juga ada aksen panel wood dengan kombinasi aksen silver serta ada beberapa material soft touch yang membuatnya menjadi lebih elegan dengan jahitan-jahitan asli. Lalu untuk interior dari Toyota Fortuner VRZ TRD dia didominasi oleh warna hitam dengan beberapa aksen silver serta material soft touch dan jahitan-jahitan asli. Seperti di bagian door trim juga dia ada material soft touch dan juga ada aksen silver.
Ya kalau dari segi material di bagian interior memang hampir mirip lah dengan Honda CR-V Turbo Prestige, cuma yang membedakan mungkin kalau di CR-V Turbo itu kan ada aksen panel wood. Tapi kelebihan dari Fortuner VRZ TRD, dia ada aksen soft touch nih di bagian dashboard sebelah kiri. Ini sebenarnya berfungsi sebagai chiller yang berfungsi untuk mendinginkan, bukan mendinginkan sih, supaya menjaga minuman dingin tetap dingin gitu. Lalu untuk di bagian jok dari Honda CR-V Turbo Prestige, dia sudah menggunakan material kulit dengan bentuk yang sangat mewah menurut gua, dan pengaturannya pun dia sudah elektrik, bisa diatur secara sliding, reclining, dan juga high adjuster. Begitupun dengan jok dari Toyota Fortuner, dia sudah menggunakan material kulit berwarna hitam dan juga dia ada aksen-aksen jahitan-jahitan warna putih, serta untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik, bisa sliding, reclining, dan high adjuster, jadi sudah sama lengkapnya lah. Di bagian setir dari Honda CR-V Turbo Prestige, dia sudah dilengkapi dengan aksen kulit serta dia ada jahitan-jahitan asli juga. Dan di sebelah kiri ada steering switch untuk mengatur head unit, mengangkat telepon dan voice command. Di sebelah kanan ada steering switch untuk adaptive cruise control dan beberapa tombol untuk fitur Honda Sensing. Serta di bagian belakangnya ada sebuah pedal shift dan tombol tuas lampu. Sebelah kiri ada pedal shift juga untuk menurunkan percepatan dan tombol wiper. Pengaturan dari setirnya bisa diatur secara tilt dan telescopic steering. Untuk setir dari Toyota Fortuner VRZ TRD, dia juga sama, sudah menggunakan material kulit dengan jahitan-jahitan asli. Di bagian atas setirnya dia ada aksen panel wood sebenarnya, cuma warnanya itu lebih gelap. Dan untuk steering switch sebelah kiri itu untuk mengatur head unit serta untuk mengangkat telepon juga. Dan di sebelah kanan untuk mengatur MID. Untuk cruise control tombolnya itu terpisah, jadi ada tuas tersendiri di belakang setir. Dan untuk pedal shift juga sudah dilengkapi pastinya. Setirnya juga sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Honda CR-V Turbo Prestige sudah menggunakan engine start stop dan juga ada beberapa tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dari Honda Sensing. Toyota Fortuner juga sudah dilengkapi dengan engine start stop button, tapi tombol lainnya cuma ada untuk mematikan power backdoor atau membuka dan juga mematikan sensor sudut. Di bagian head unit, Honda CR-V Turbo Prestige menggunakan layar berukuran 8 inch dan dia juga sudah floating, serta untuk fiturnya juga sudah lengkap. Untuk ukuran mobil mewah pastinya cukup, dan ada fitur kayak Bluetooth, USB, serta mirroring, dan ya sudah mencukupi walaupun tidak ada fitur Nano E seperti di Honda CR-V Turbo yang sebelumnya. Pengaturan AC-nya juga sudah digital dan dia juga sudah auto climate. Sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD, walaupun layarnya belum floating, tapi dia juga memiliki fitur yang cukup canggih dan tidak kalah dari Honda CR-V Turbo Prestige. Contohnya seperti konektivitas ke HP juga sudah ada. Lalu ada fitur e-money juga buat ngecek saldo, walaupun nggak bisa ngisi, tapi ya lumayan buat ngecek-ngecek kan. Dan untuk AC-nya juga sudah digital, dia ada auto AC juga dan pengaturannya juga sudah lengkap kayak arah semburannya. Lanjut ke bagian speedometer. Untuk Honda CR-V Turbo Prestige dia sudah TFT, jadi untuk speedometer dan tachometernya udah full layar, jadi keren banget. Jadi kelihatan banget ini mobil mewahnya gitu. Sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD, speedometernya itu masih belum TFT, tapi tampilannya juga nggak kalah keren dan MID-nya juga cukup besar menampilkan berbagai macam informasi. Ke bagian tuas transmisi Honda CR-V Turbo Prestige, dia modelnya itu satu garis. Lalu dia juga rem tangannya sudah elektrik dan juga ada fitur brake hold-nya. Dan di sebelah kirinya ada fitur untuk eco indikator atau econ. Sementara tuas transmisi dari Toyota Fortuner dia modelnya zigzag dan dia juga bisa mengatur mode manual dari tuas transmisi. Walaupun rem tangannya masih manual, tapi dia ada fitur power mode dan eco mode. Yang di Honda CR-V cuma ada fitur econ aja, nggak ada power mode. Lalu dia juga kelebihannya ada wireless charging yang tidak ada di Honda CR-V Turbo Prestige. Power window dari Honda CR-V Turbo dia sudah auto, tapi yang bagian drivernya aja. Sementara untuk Toyota Fortuner VRZ TRD dia sudah full auto keempat-empatnya. Spion tengah dari Honda CR-V Turbo Prestige dia masih manual, sementara untuk spion tengah Toyota Fortuner VRZ TRD sudah auto dimming. Tapi kelebihan dari Honda CR-V Turbo Prestige adalah adanya fitur panoramic sunroof. Ini sangat keren banget gitu ya. Maksud wajarnya sih mobil harga segini ada panoramic sunroofnya gitu.
Nah, untuk Toyota Fortuner sayang sekali dia belum dilengkapi dengan sunroof. Jadi untuk yang mau beli Fortuner atau mau pilih Fortuner, harap lupakan fitur ini. Oke, sekian video komparasi antara Honda CR-V Turbo Prestige dan Toyota Fortuner VRZ terbaru ini. Kita hanya membeberkan fitur-fitur yang didapat dari kedua mobil ini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Yang mau beli mobil, silahkan hubungi kontak sales yang ada di video atau di kolom deskripsi. Yang mau request, silahkan di kolom komentar atau langsung aja ke IG kita, follow. Kalau misalnya mau berteman dengan kita, silahkan aja follow akun media sosial kita, linknya ada di deskripsi juga. Dan juga jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, aktifin tombol loncengnya supaya ada notifikasi nanti kalau ada video baru. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama gue Indrayan, and bye bye.